Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Suardi, pada channel saya, Suardi The Next Professor. Pada video kali ini kita akan membahas terkait dengan tujuan dari penelitian. Jadi setiap aktivitas penelitian, baik penelitian S1 untuk menghasilkan skripsi, penelitian S2 untuk melahirkan suatu tesis, penelitian S3 untuk menghasilkan suatu disertasi, itu secara substansi, secara metodologis memiliki tujuan masing-masing yang berbeda antara satu dengan yang lain. Meskipun sebenarnya mungkin masing-masing tingkatan bisa saja tujuannya sama, atau berbeda tingkatan, tujuannya juga sama. Dan pada video kali ini kita akan membahas itu ada empat tujuan penelitian. Jadi ketika seorang peneliti melakukan suatu penelitian, maka sesungguhnya dia punya tujuan khusus yang sifatnya metodologis. Nah, ini yang kita bahas satu persatu. Jadi yang pertama adalah tujuan penelitian itu, yang pertama kemungkinan dia sifatnya lebih kepada penemuan. Jadi ingin menemukan sesuatu hal yang baru yang bisa mengembangkan aspek teoritis, atau mungkin bisa mengembangkan suatu aspek keilmuan di dalam keilmuan seorang peneliti itu sendiri. Misalkan dari aspek apalagi ya, mungkin bidang ilmunya misalkan pendidikan, penelitian, dia ingin melakukan suatu penelitian untuk menemukan suatu pengendalian bolos sekolah yang paling efektif. Jadi dia menemukan suatu sistem pengendalian bolos sekolah yang paling efektif diterapkan di sekolah. Maka sesungguhnya ketika penelitiannya seperti itu, maka tujuan yang ingin dicapai sebenarnya dalam penelitian itu adalah sifatnya adalah penemuan. Nah, ketika kita ingin menemukan sesuatu hal yang baru yang belum pernah diteliti atau mungkin belum pernah didapatkan orang lain atau diteliti orang lain, maka sifat penelitian itu yang pertama, yaitu sifatnya adalah penemuan. Yang kedua, tujuan penelitian itu bisa saja bukan penemuan, tetapi untuk membuktikan, karena banyak juga penelitian dia tidak mau memperoleh sesuatu hal yang baru, tetapi yang sifatnya penemuan, tetapi dia lebih kepada pembuktian. Misalkan ingin meneliti adanya hubungan antara keterlibatan dalam organisasi yang dapat menghambat penyelesaian studi. Ya, misalkan anggaplah seorang mahasiswa ingin meneliti adakah hubungan antara keterlibatan dalam berorganisasi dan penyelesaian studi itu. Ketika diperoleh data terkait dengan ini, maka sesungguhnya ini bukan penelitian yang sifatnya lebih ke penemuan, tetapi lebih kepada pembuktian. Jadi tujuan penelitian ini adalah untuk membuktikan apakah betul ada hubungan keterlibatan dalam organisasi dengan penyelesaian studi. Mungkin ada beberapa misalkan realitas atau fakta yang menunjukkan bahwa misalkan mahasiswa ketika aktif terlibat dalam berorganisasi biasanya lama juga menyelesaikan studi. Nah, ketika ingin dibuktikan apakah betul ada hubungannya ini, maka tujuan penelitian sesungguhnya bukan penemuan tetapi pembuktian. Oke. Yang ketiga, ada juga penelitian yang bukan ingin menemukan, bukan juga ingin membuktikan, tetapi ingin melakukan pengembangan. Jadi tujuan penelitiannya sebenarnya adalah pengembangan. Misalkan ingin mengembangkan suatu sistem pelayanan mahasiswa dalam bentuk online. Jadi sebenarnya penelitian seperti ini adalah penelitian yang berusaha mengembangkan sesuatu yang sebenarnya sudah ada, tetapi lebih dimodifikasi lagi, lebih dikembangkan lagi menjadi bentuk yang lebih bagus. Nah, misalkan contohnya yang saya tulis di video ini adalah misalkan pengembangan sistem pelayanan mahasiswa dalam bentuk online. Jadi sebenarnya sistem pelayanannya sudah ada secara manual mungkin, sekarang dikembangkan dia dalam bentuk online. Jadi penelitian ini sesungguhnya tujuannya secara substansi bukan penemuan, bukan juga pembuktian, tetapi lebih kepada pengembangan. Nah, yang keempat, yang terakhir, ini yang jarang diteliti orang. Jadi yang jarang diteliti orang adalah tujuan suatu penelitiannya yang lebih kepada penolakan. Jadi ingin melakukan suatu penolakan.
Jadi berbagai penelitian seperti ini jarang dilakukan oleh mahasiswa S1, mahasiswa S2, bahkan mahasiswa S3. Bukan berarti tidak pernah dilakukan ya. Penelitian-penelitian seperti ini juga biasa dilakukan. Cuma lebih sering penelitian yang sifatnya penemuan, pembuktian, dan pengembangan. Nah, penelitian yang lebih kepada tujuan penolakan adalah penelitian yang sifatnya untuk memperoleh suatu data yang menolak sesuatu. Misalkan kita sebagai mahasiswa ingin melakukan suatu penelitian terkait dengan sistem pendidikan yang tertindas. Jadi kita menganggap bahwa penelitian terkait dengan kita menganggap bahwa pendidikan itu saat ini adalah merupakan suatu pendidikan yang menindas. Berbeda dengan pendidikan yang diketahui banyak orang bahwa penelitian saat ini adalah penelitian yang anggaplah yang ideal, anggaplah penelitian yang bagus, anggaplah penelitian yang unggul. Namun kita sebagai peneliti ingin membuktikan bahwa pendidikan bukanlah pendidikan yang sesungguhnya ideal, namun sesungguhnya ada di balik itu ada suatu mekanisme pendidikan yang menindas. Nah, dengan hasil penelitian kita ini sesungguhnya ingin menolak hasil penelitian misalkan yang sebelumnya yang mengatakan bahwa pendidikan itu adalah pendidikan yang ideal. Jadi kita meneliti untuk menjadi suatu semacam penolakan terhadap hasil penelitian terdahulu. Maka kita teliti misalkan penelitian tentang sistem pendidikan yang menindas. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu sekalian, adik-adik mahasiswa dan teman-teman sejawat saya, dosen-dosen dan para peneliti terkait dengan ini. Maka secara substansi tujuan penelitian itu ada 4. Sifatnya lebih ke penemuan, yang kedua lebih kepada pembuktian, yang ketiga adalah lebih kepada pengembangan, dan yang terakhir adalah lebih ke penolakan. Nah, perbedaan dari semua tujuan ini tidak ada yang salah dan tidak ada yang dianggap suatu hal yang paling benar. Semuanya benar, semuanya bagus, semuanya benar secara substansi dan secara metodologis. Maka silahkan Bapak Ibu sekalian, adikku sekalian mahasiswa, silahkan meneliti sesuai dengan tujuannya masing-masing. Namun tujuan itu pasti kalau bukan penemuan mungkin pembuktian, kalau bukan pembuktian ya mungkin pengembangan, kalau bukan pengembangan berarti dia sifatnya lebih kepada penolakan. Saya pikir seperti itu Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah menonton video saya, termasuk mahasiswa. Silahkan tunggu video-video saya selanjutnya terkait dengan metode penelitian. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.